Kalian tahu nggak sih promosi itu apa? Promosi adalah kegiatan pemasaran yang umum dilakukan tenaga pemasaran untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan promosi. Tujuan promosi dalam memasarkan produk tak jarang para pelaku usaha mengadakan acara khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat. Jadi, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mendukung strategi pemasaran mereka sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat. Ada beberapa tujuan promosi. Yang pertama, merangsang pembelian kembali. Yang kedua, mendapatkan para konsumen baru. Yang ketiga, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan oleh pesaing. Yang keempat, komunikasi yang terjalin dalam promosi penjualan tidak hanya komunikasi satu arah. Yang kelima, meningkatkan performa kerja perusahaan. Setelah tujuan, ada manfaat promosi. Promosi perusahaan memang sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang. Dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya kreativitas suatu perusahaan. Strategi promosi perusahaan sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan produk yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Ada beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi, yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen, yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis strategi promosi. Strategi promosi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dibuat sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi promosi yang dapat diterapkan untuk usaha kuliner nih, yaitu ada periklanan. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang biasa digunakan adalah ada televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Strategi promosi periklanan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu cakupan yang melihat iklan tersebut banyak karena dapat disiarkan melalui media cetak dan siar. Dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk. Kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu-itu saja. Nah, yang terakhir ada strategi promosi hubungan masyarakat. Merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan cuma-cuma. Nah, ada 3 cara menentukan sasaran promosi dalam sebuah usaha. Yang pertama, segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah hal yang paling dasar dan penting. Beberapa pengelompokan demografi biasanya meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Contohnya, jika Anda berencana untuk menjual dan mempromosikan sebuah produk makanan rendang daerah Padang, makanan khas Sumatera Barat, maka sasaran promosi yang tepat adalah siapa saja yang bisa memakan rendang tersebut, kecuali anak bayi yang tidak bisa makan rendang. Jadi itu termasuk segmentasi demografi berdasarkan umur. Nah, yang kedua ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi merupakan sebuah penglasifikasian sasaran promosi yang berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Biasanya hal-hal tersebut melingkupi lingkungan, kode pos, kode area, kota, provinsi, wilayah, dan masih banyak variabel lainnya. Segmentasi geografi juga memiliki fungsi untuk mengetahui kebutuhan dari para sasaran promosi yang masing-masing dari mereka berada di wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda dan bisa dicocokkan untuk karakteristik produk yang Anda tawarkan. Contoh dari segmentasi ini adalah penjualan wedang jahe minuman penghangat yang pastinya akan sangat laku untuk dijual di daerah atau di wilayah pegunungan yang dingin. Nah, yang ketiga ada segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi memiliki artian untuk mengklasifikasikan sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Segmentasi psikologi biasanya dibagi menjadi tingkat-tingkatan tertentu dalam masyarakat seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan masih banyak lagi variabel lainnya. Bagaimana sih dengan sasaran promosi di usaha kuliner makanan khas daerah? Promosi dilakukan harus tepat sasaran. Siapa yang akan menjadi konsumen utama produk makanan khas daerah yang kita buat? Apakah anak-anak, atau remaja, atau orang dewasa? Nah, bagaimana sih cara promosi rumah makan yang murah tapi tepat sasaran? Yaitu dengan cara mulut ke mulut atau testimonial. Yang kedua ada promosi melalui jejaring sosial. Yang ketiga mengadakan suatu acara. Nah, setelah mengetahui sasaran promosi, selanjutnya ada teknik promosi. Teknik promosi apa sih? Teknik promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari proses pemasaran. Berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan produk yang dibuat. Seorang wirausahawan harus mengetahui beberapa strategi penjualan untuk meningkatkan popularitas produk yang dihasilkan.
Ada teknik promosi yang bisa dapat dilakukan nih, apa aja sih? Yang pertama, memberikan kupon. Teknik ini dilakukan dengan memberikan sertifikat yang memberi hak pada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. Yang kedua, potongan harga atau diskon. Teknik ini dilakukan dengan memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Biasanya potongan harga berkisar dari 10% sampai 25%. Yang ketiga, promo spesial. Teknik ini dilakukan dengan memberikan barang dengan biaya relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Yang keempat, kontes dan undian. Teknik promosi yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai perjalanan atau barang-barang karena membeli sesuatu. Yang kelima, pemberian contoh produk. Merupakan teknik promosi dengan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Selanjutnya, aku akan membahas tentang refleksi dan evaluasi hasil kegiatan usaha. Sebelum aku masuk ke materi, kalian tahu nggak sih laporan kegiatan itu apa? Nah, laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi, laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis, berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan harus mempunyai format penulisan yang baik. Selain itu, isi yang mudah dipahami sudah menjadi keharusan agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dalam isi laporan tersebut, sehingga pembaca akan antusias membacanya. Nah, selanjutnya ada manfaat laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan makanan khas daerah dibuat dalam bentuk proposal. Proposal ini dibuat bermanfaat untuk pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Pada dasarnya yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha ada 1. Bidang kegiatan usaha. 2. Rugi atau laba. 3. Bidang keuangan. 4. Bidang permodalan. 5. Bidang administrasi dan pembukuan. 6. Bidang ketenagakerjaan. 7. Bidang pemasaran. 8. Bidang organisasi. Selanjutnya ada analisis laporan. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Mengadakan analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Oke, next, selanjutnya ada tahap-tahap pembuatan. Laporan kegiatan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan, sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Sebuah laporan harus memiliki format yang baik dan benar, serta harus mengandung sifat-sifat seperti 1. Mengandung imajinasi. 2. Laporan harus sempurna dan lengkap. 3. Laporan harus disajikan secara menarik. Dalam pembuatan laporan kegiatan usaha, ada sistematika yang bisa disajikan pedoman seperti cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Isi di bab 1 ada latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Isi bab 2 ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha adalah: pertama, harus memahami akan artinya pentingnya laporan. Yang kedua, harus dapat mendistribusikan laporan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga, harus menyiapkan sarana, data-data dan tekniknya, serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan usaha. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha yaitu: yang pertama, laporan harus tepat waktu. Yang kedua, laporan harus teliti, benar dan dipercaya. Yang ketiga, laporan harus berjalan dan sederhana. Yang keempat, laporan harus ada standarisasi. Yang kelima, laporan harus mempunyai nilai atau manfaat.